Ada? Tidak ada? Ibu, saya izin. Silakan Lintang. Tadi kan tentang kebijakan pendidikan ya, Bu ya. Mm-mm. Mungkin kalau dari saya pribadi lebih ke sistem penerimaan murid gitu loh, Bu. Kan ada dulu, kalau zaman saya kan ada, sampai sekarang sih juga ada sistem zonasi ya, Bu. Jadi Mm. menurut saya itu agak sedikit membatasi di mana kita kalau misalkan mau ke sekolah yang kita mauin gitu ya, yang kita impikan, tapi terbatas dengan zonasi kita yang tidak dalam satu lingkup di sekolah tersebut. Itu sih, Bu. Oke, menarik sekali dan itu ada di salah satu poin yang nanti akan kita bukan kita jelaskan, kita explore di belakang karena nanti akan ada polemik zonasi untuk pemerataan kan awalnya tujuannya gitu dengan kondisi yang tadi Lintang rasakan saya jadi nggak bisa ke tempat sekolah yang saya mau gitu. Tapi apakah dengan tujuan awalnya ke pemerataan daya tampung sekolah gitu, apakah kebijakan itu memang tepat? Terima kasih Lintang. Jadi nggak jadi sekolah ke sana ya. Teman-teman lainnya silakan. Ibu, saya izin. Mm-mm. Kalau ini termasuk gak ya Bu yang eh, persoalan UTBK waktu itu? Jadi di tahun 2022 saya kan sempat ikut UTBK juga. Dia dulu itu ujiannya ada khusus anak-anak IPA. Jadi ada fisika, biologi, kimia, sama matematika gitu. Dan kalau misalkan anak IPS berarti nanti ada kayak seputar IPS juga gitu. Nah, kalau yang sekarang itu ya, kalau yang saya ikutin yang terakhir tahun 2024 kemarin, itu nggak ada yang khusus untuk yang IPA dan IPS. Jadi bener-bener kayak dilihatnya tuh general. Kalau menurut saya lebih suka yang spesifik, eh, yang ada kimia, biologi gitu-gitu karena nantinya masuk ke jurusannya akan lebih spesifik dan kelihatan kira-kira anak ini cocok nggak untuk di jurusan yang dia pilih gitu. Kalau dari saya sih itu Bu. Terima kasih. Oke. Ya, benar sekali. Itu termasuk salah satu, jadi jangan takut, Elis ya. Tapi ada koridornya di sini ketika kita bicara tadi tentang pemerintahan pusat. Nah, praktik yang dilakukan secara spesifik tentang OTBK itu harusnya ya memang didasari oleh kebijakan skala nasional. Memang ada kan di standar perguruan tinggi dan termasuk standar untuk penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi. Dan kembali sebenarnya ada beberapa perbedaan yang mungkin akan dilakukan ya di kebijakan internal. Jadi pemerintah pusat ini akan memberikan kebijakan berskala nasional yang kemudian akan diinterpretasikan kembali ke unit-unit yang di bawahnya. Termasuklah kalau berbicara universitas, universitas akan ada di bawahnya juga. Jadi ada sedikit perbedaan, misalnya kalau nanti mau compare dengan universitas lain sangat memungkinkan, tapi dasarnya jelas dari kebijakan nasional. Thank you, Alice. Next, ada lagi? Tidak ada? Saya Dayat. mau Silakan. mungkin nggak tahu sih Bu, ini termasuk atau enggak, tapi dari beberapa ini pengalaman pas SMA gitu ya, pernah sharing sama wakil kuri Sarpras terkait dana bos, dana pendidikan gitu. Kalau nggak salah di beberapa tahun-tahun belakangan beliau bilangnya dana bos itu em, tidak adanya pengembalian kalau nggak salah seingat saya beliau bilangnya. Kalau di tahun sekarang kan kebijakannya dana bos diberikan sekian gitu ya, semisal sekian, terus setelahnya kalau ada sisa berarti harus dibalikan lagi kepada negara gitu. Itu entah saya ingatnya seperti itu atau bukan. Berarti menurut saya itu sebuah perubahan kebijakan yang dimana terkait fasilitas juga di sekolah-sekolah negeri. Jadi apabila nanti ada pemeliharaan segala macamnya, kayak misal AC-nya perlu dicuci atau AC-nya perlu ditambah freon segala macamnya, kalau dananya masih eh, nggak ada, kalau nggak salah sih sekarang pakai termin gitu ya.
Jadi ke termin 1 ke termin 2. Jadi ya jadi apa ya, kurang efisien sih menurut saya gitu. Gitu, Bu. Oke, thank you Dayat. Benar sekali ya. Untuk proses prosedural ini memang takes time, tidak efisien. Mungkin bahasanya begitu karena ada layer-layernya yang cukup panjang terkait dengan dana BOS untuk regulasi. Sebenarnya nggak hanya, saya ngambilnya mungkin nggak berarti nggak hanya di dana BOS ya. Sistem keuangan di program pendidikan mungkin itu yang saya ambil karena saya juga merasakan betul ini misalnya dari penelitian dan lain-lain memang sulit gitu selain kalau dia sifatnya untuk program ya akan beda jalurnya dengan yang gaji gitu, gaji guru nggak telat karena tanggal-tanggalnya udah ketok palu itu kerjasama sama bank-bank yang jadi rekanannya di tanggal yang di tanggal yang disepakati akan dieksekusi. Tapi sifat-sifatnya yang pemrograman seperti itu, BOS, penelitian dosen, lalu misalnya apalagi ya yang lain-lain. Saya coba pengembangan pengembangan institusi itu ada kalau di perguruan tinggi, nah itu akan lama sekali gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya apa ya? Mungkin memang dari sistem keuangan ya yang belum punya caranya atau memang saya juga saya mau compare begini. Maksud saya mau compare dengan yang di luar negeri gitu. Dari pengalaman saya di Australia itu, layer itu memang ada gitu. Lebih efisien, iya dan tidak jawabannya gitu. Karena somehow juga sama gitu. Percaya atau tidak, misalnya kalau di luar negeri ketika saya di Australia, dana penelitian itu akan dikirimkan ceknya akan dikirimkan via pos yang teksnya itu within 2 weeks around waktunya. Nah, itu kan juga sistem yang lebih apa ya, lebih old style kan ya, kirim cek via pos. Kenapa sih nggak diambil waktu itu kita argumentasinya begitu? Atau kalau memang granted, kenapa tidak? Misalnya kalau di Indonesia eh, dana itu akan juga dikirimkan ke rekening-rekening sekolah kan ya sekarang modelannya ya. eh Correct me if I'm wrong, Dayat kalau setahu saya dana bos itu juga akan dikirimkan ke rekening langsung kan, nggak via kirim wesel atau kirim cek seperti itu. Jadi ada prosedural yang memang harus dilewatin dan masing-masing negara itu berbeda. Saya bisa bilang di Indonesia mungkin tidak efisien, tapi juga kalau compare to others sebenarnya kita juga nggak jelek-jelek amat karena ya ternyata di Australia polanya masih begitu misalnya. Tapi kalau misalnya terkait ya ada termin dan lain-lain, ada tujuan pengikatan gini. Kalau saya bicara dari konteks saya tahu regulasinya kenapa dibuat begitu ya, Dayat. Dana bos ini kan banyak juga diselewengkan kan? Benar nggak? Iya banget. Jadi sekarang aja kita udah terbukti ya kementerian kita menyumbang korupsi. Jadi kadang-kadang yang keluar korupsi ini kocak di kementeriannya pendidikan, kementeriannya agama gitu ya. Apakah tidak berpendidikan dan beragama gitu. Tapi kita menyumbang dan korupnya itu termasuk dana bos itu banyak sekali gitu. Jadi adanya termin itu kan menjaga kebutuhan. Polanya seperti itu. Jadi memang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Manajemennya berarti harus seperti apa. Nah, itu di internal untuk eksekusi di sekolah masing-masing juga harus diperhatikan. Tapi kalau ngelus ngasihnya 100%, tidak ada ikatan. Misalnya saya di penelitian juga akan diberikan dana kalau nggak 70-30, 80-20 porsinya. Untuk eksekusi 80%, sisanya 20% jika sudah diselesaikan sekian gitu laporannya. Seperti itu. Ya memang mau tidak mau karena kadang untuk menjaga komitmen atau ikatan yang benar-benar ngerangkeng supaya disiplin, komitmen itu agak susah. Jadi termin itu saya lihat fungsinya di sana gitu. Somehow itu jadi membatasi ya makanya mungkin oh terminnya 3 jangan 3 deh 2 mungkin cukup begitu. Tapi itu kan juga akan kembali ke laporan-laporan bagaimana dana itu dipergunakan. Gitu ya Yat ya yang bisa saya komen. Yes, itu salah satu kebijakan
Mungkin Dayat mewakili malah voice-voice yang ada di lapangan terkait dengan sekolah-sekolah itu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau sharing? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kenapa ngintip-ngintip? Sebentar. Waalaikumsalam. Ibu, ada duit kami. Ya, sebentar ya saya ngajar. Oke. Layer yang kedua itu pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini juga punya peran dalam mengeksekusi tadi kebijakan dengan berbagai macam kebijakan internalnya juga. Contoh kalau nanti berasa nih jadi guru-guru di Jakarta gajinya berapa, guru-guru di daerah Malang gajinya berapa, gitu. Itu yang membedakan guru-guru se-Indonesia Raya nih, karena ada layer pemerintah daerah, itu contoh gaji gitu. Tapi di semua kebijakan nasional akan turun ke kebijakan versi daerahnya. Jadi merancang dan mendukung implementasi kebijakan disebutkan, tapi dengan konteks ya sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Gitu ya. Kita lanjut dulu, kemudian ada DPR RI dan DPRD. Nah, ini bagian dari legislatif, mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan anggaran dan peraturan perundang-undangan. Kemarin kan viral pertama sekali Nadiem disorot untuk sebagai apa ya? Suspek, suspek korupsi ya begitu. Kan ada juga keluar di rapat DPR ya dengan saya lupa nama ibunya, mungkin teman-teman juga seliweran itu menontonnya, ibu-ibu rambut pendek kayaknya dia dari Medan deh kayaknya ya saya lupa. Oke. Kemudian perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi di setiap layer pemerintah daerah itu ada orang-orang pusat juga yang ditempatkan. Jadi dia dari Jakarta tapi ditugaskan di daerah gitu. Dan itu untuk mendampingi interpretasi kebijakan nasional itu di daerah supaya sama persepsinya, kemudian membantu perumusan kebijakan di tingkat daerah. Oke. Kemudian ada organisasi profesi guru. Kalau di pendidikan mungkin common-nya profesi. Saya tidak tahu di bidang keilmuannya teman-teman masing-masing. Cek apakah ada organisasi profesinya. Misalnya saya di Scoop Early Childhood Education, oh ada organisasi untuk guru TK. Ada eh, apa ya, organisasi untuk guru yang non formal disebutkan. Ada yang keseluruhan. Saya dosen, ada organisasi dosen. Saya peneliti, ada organisasi peneliti seperti itu. Jadi, dan fungsinya organisasi ini apa? Mengadvokasi kebijakan pendidikan. Jadi bisa pro, bisa kontra, yang artinya dual way ya. Dari menyuarakan dari bawah, misalnya Zikri punya aspirasi. Kalau menyampaikan individu tidak akan kuat, maka dari ranah organisasi profesi tersebut, maka suara itu bisa disampaikan seperti itu, akan lebih kuat. Dan kembali dari atas juga, ketika kebijakan-kebijakan itu akan menggandeng organisasi profesi dalam implementasi kebijakan tersebut. Tuh. Kemudian penyelenggara sekolah swasta. Tadi kan contoh yang Dayat sebutkan itu adalah eh, contoh-contoh untuk kejadian yang tidak di swasta. Nah, tidak swasta, contoh di sekolah negeri ya. Dan di swasta kondisinya hmm, mungkin tidak sama seperti yang di negeri, tapi dalam arti swasta itu juga bergandengan dengan konteks pemerintahan dalam pelaksanaan layanan pendidikan. Sebentar ya.
Oke, baik kita lanjutkan. Ada lagi yang mau menyampaikan bagaimana dari alur komponen kebijakan itu dibuat, isunya apa, dan bagaimana terkait ke rencana kontribusi yang lain dengan melibatkan komponen-komponen yang tadi disebutkan? Silakan. Kalau teman-teman menyikapi termasuk Oke, kan, siapa nih? saya mau, nggak, Ibu mau lanjut dulu aja nggak apa-apa. Saya mau nanya aja sebentar tadi. Saya mau membahas ini ya, termasuk kebijakan kan teman-teman tahu ya UNJ berubah jadi PTNBH kan ya. Nah, itu ada tuntutan skala nasionalnya dan Jakarta mengiyakan mengarah ke PTNBH, makanya unit-unit kecilnya. Dan kalau ditanyakan, ya sama-sama tahu ya, mungkin tidak di organisasi guru, tapi organisasi mahasiswa bergerak kan kemarin ketika mempertimbangkan, menyampaikan aspirasi terkait dengan perubahan ke PTNBH ini dampaknya apa dan lain-lain. Itu mungkin salah satu juga contoh bagaimana proses ini diilustrasikan dalam konteks UNJ menjadi PTNBH. You go ahead, Dayat. Oke, Dayat. Bu, saya mau nanya. Em, mungkin bertanya, ini teman-teman yang lain juga tahu sih. Pada saat semester 1 ada matkul landasan pendidikan ya? Ya, landasan pendidikan itu ada pertanyaan yang di mana em, kenapa Indonesia punya tujuan di meratakan pendidikan gitu ya di seluruh memeratakan pendidikan gitu kalau nggak salah. Nah, menurut Ibu, apakah Indonesia benar-benar bisa untuk memeratakan kualitas pendidikannya di negeri ini, Bu? Karena mungkin jawaban saya pada saat itu karena masih adanya penyesuaian kebijakan-kebijakan daerah yang tadi saya dibahas gitu. Jadi kira-kira menurut Ibu nih, apakah memang benar-benar kualitas terhadap pendidikan di Indonesia itu bisa merata sampai ke Sabang hingga Merauke, Bu? Kejam pertanyaannya dikasih ke saya. Kamu bisa jawab sendiri sebenarnya. Cuman kamu ngasih jebakan biar saya yang jawab, biar ibunya yang terkesan apa. Being real bisa, tapi not now. Jadi kalau dia nanyanya sekarang, nggak susah gitu ya. Kenapa landasannya? Bukan karena kita nggak mampu. Saya nggak akan jawab jawab alasan itu. We have the source, we have the resource gitu. Cukup mau nambahin upaya pelan-pelan dari dana korupsi yang besar-besaran udah nggak kehitung itu. Kalau ngebangun kan bisa gitu. Tapi, nah, saya tidak akan pakai alasan tidak mampu dari kita dalam dalam arti tadi materialnya kita nggak punya, no. Tapi dari sikap nomor satu. Sikap itu memeratakan pendidikan kan urusannya dalam arti bukan hanya bangun sekolah kan, mau tiap desa satu sekolah tidak gitu, tapi memeratakan pendidikan kan ke arah kualitas juga gitu, kualitas guru yang eh, ap- butuh effort yang lebih banyak tuh dari sikapnya. Contoh guru-guru yang kemarin kita bahas kan, ternyata 60% guru-guru kita aja tes akademiknya nggak qualified gitu kan. Orang-orang yang nggak qualified itu yang bertengger. Terus mau diapain? Makanya saya kalau mau membagi orang itu bukan orang yang nggak qualified itu tidak bisa, tidak mampu gitu tidak. Saya orang yang akan membagi kategorisasi itu yang mau dan yang mau dan tidak mau gitu. Bukan bisa dan tidak bisa, itu masalah utama. Karena kalau mau ada effort di sana, ada komitmen di sana, mau berdarah-darah akan ada apa ya upaya yang dilakukan. Tapi kalau udah tidak mau, game over di situ. Dan ini juga berlaku kan di mahasiswa, mau atau tidak mau itu pilihan kalian gitu.
Kalau nggak mau, ya nasib dah gitu. Kalau masih mau, masih bisa diupayakan. Dan tidak ada batasan dari mau sebesar apa, begitu ya. Saya juga mau dilihat, dulu berpikirnya internasional enggak. Saya tuh dari daerah berpikir ya udah sempet mau jadi guru aja gitu. Cuman ada ketidakpuasan untuk berimpact gitu ya. Mungkin tadi juga di kelas sebelumnya, kenapa kita sekarang di era gini mikirnya personal ya Bu ya? Karena mungkin belum dicukupkan begitu. Yang artinya untuk memenuhi personal kan juga cukup sulit ya. Dari kualifikasi, mapan dulu personal, baru kita akan berpikir tadi tentang kontribusi. Kalau kucuk-kucuk sekarang makan sendiri belum sanggup mau berkontribusi, bingung juga kan gitu. Nah, jadi kalau pemerataan akan terjadi atau tidak, ya, ya tadi saya sudah memberi jawaban untuk saat ini jawabannya tidak gitu. Tidak itu ini bukan sesederhana membangun sekolah, tapi untuk membangun kualitas, karena pemerataan itu bukan banyaknya bangunan, banyaknya guru, tidak. Kita akan meneruskan tuh menerima guru yang ternyata nggak memenuhi kualifikasi. Gitu juga kan, itu yang awal PR utama saya sampaikan kan. Terus apa? Tuntutannya ada di kalian. Saya mau teriak gitu. Kenapa? Ya kalian yang kedepannya akan memenuhi itu. Apakah kalian akan jadi guru yang 60%-nya juga nanti tidak memenuhi standar akademik menjadi guru? Tapi kalian tetap bisa jadi guru. Dan setelah itu apakah ada upaya tadi mau memperbaiki diri untuk memenuhi standar? Gitu kan ya? Karena sesederhana mahasiswa tujuan kalian apa? Misalnya di kelas saya dapat nilai A kan? Benar kan? Ya itu kan bagian dari penilaian itu kan juga bukan bagian dari responsibility dosen saja. Saya harus bertanggung jawab kenapa Dayat, kenapa Elizabeth saya kasih nilai A. Tapi sebenarnya tanggung jawab itu juga akan ada di pundaknya kalian ketika berpikir nilai A yang saya dapat itu dengan kredibilitas saya yang seperti apa itu harus dipertanggungjawabkan. Cara itu yang akan nanti mempertanggungjawabkan setelah S1 gitu kan ya. Wisuda pakai toga garis satu setelah S1 apa yang membedakan dengan Elizabeth yang waktu masih jadi mahasiswa yang akan memaknai nanti garis 2 toga masternya, garis 3 toga doktoralnya. Tapi apakah sudah sampai ke sana? Let's reflect to ourselves gitu. What do you have in your mind? Bu, berarti ngarep nilai A nggak boleh. Bukan nggak boleh. Tapi what's the effort? What's apa ya? What growth? Pertumbuhan apa yang menunjukkan outcome kamu di mata kuliah ini layak dengan A? Saya paling sering diprotes mahasiswa, kenapa saya nggak A sih Bu? Gitu. Bu Amin ini jarang ngasih A ya, jangan-jangan. Tapi coba dipikirkan dengan cara seperti itu. Kemudian tadi setelah kita masih berpikir kan untuk penilaian itu juga ada subjektivitas dan lain-lain ya. Dulu kita punya UN kan banyak memukul yang tidak lulus gitu kan ya. Apakah itu cara yang baik untuk menilai? Lalu UN sebelum UN itu kita juga punya cara menilai yang tidak standardized. KBK, semua guru sekolah kan yang menilai kan. Lah nilainya 90-90 semua. Kualitasnya bagaimana? Kembali lagi kan ke situ. Jadi it's about quality. The more important komponen dalam pemerataan pendidikan yang dinilai tadi tidak sesederhana membangun banyak sekolah atau melantik banyak guru yang bisa ditempatkan di semua sekolah itu. That's my thinking ya, Yat, ya. Itu pertanyaanmu berat banget, makanya aduh, yang sebenarnya saya percaya kamu punya pemikiran juga di kepala kamu tentang, nah sekarang dibalikin aja deh, kalau kamu what do you think?
jawab pertanyaan sendiri. Kalau dibalik, kalau menurut saya sih pada saat itu gitu ya, mungkin pemikirannya eh, bahkan ada bakal ada pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia kalau dia punya satu visi yang sama gitu ya. Maksudnya dari kita yang berbagai banyak culturean, maksudnya dari Papua yang culture bla 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 bla, yang Aceh yang culture apapun. Nah, jadi ada satu penengah yang dimana itu benar-benar bisa menjadi patokan standar untuk semuanya itu berkembang secara berkelanjutan pada di sana gitu, di arah sana. Dan menurut saya buat saat ini memang belum ada itu yang dimana mereka, makanya tadi saya sempat bilang di awal bahwa kalau belum bisa karena masih ada peraturan-peraturan atau otonomi daerah yang ingin mengembangkan daerahnya lebih maju daripada daerah-daerah yang lain gitu sehingga pemerataannya belum ada buat saat ini itu itu sih Bu. Oke, ya karena kamu menyinggung menyikapinya dari juga otonomi daerah yang membuat itu tidak seimbang gitu. Tapi kebayang nggak kalau otonomi daerah itu juga tidak ada, porsi dari pemerintah pusat itu belum mumpuni kan untuk mengcover semuanya dengan keberagaman yang tadi kamu sebutkan. Mungkin kita tidak melihat ya. Saya nggak tahu teman-teman menyikapi nggak di era 2000 berapa ya yang saya karena itu anak award di LPDP juga yang dia mempunyai gerakan untuk pemisahan Papua, bebaskan Papua. Mereka pengen merdeka kan gitu, ya kan? Pernah dengar nggak? Ada awardee beasiswa yang diminta mengembalikan uang negara karena dia ikut gerakan separatis. Dan itu ternyata kencang sekali di semua konsulat jenderal. Misalnya di Australia sendiri ada perwakilan orang Papua di sana ya dari kedubesnya untuk menjaga ketenangan Papua ini. Karena di setiap pergerakan Indonesia, Papua akan berontak minta merdeka. Kalau kamu melihatnya bagaimana? Kalau Papua minta merdeka? Kalau saya melihatnya mereka berhak dengan perlakuan yang diterima selama ini. Saya tidak bisa mendukung karena saya ASN. Tapi mereka punya hak di sana. Seberapa besar ketidakmerataan yang mereka terima yang tadi Dayat bilang. Mereka mau diam aja. Padahal negara untung banyak dari Papua. Gitu kan? Freeport kurang apa? Nah, itu bisa memakmurkan Papua semakmur-makmurnya. Jadi itu kondisinya. Tapi kesalahan fatal yang waktu itu dilakukan ketika melepas Timor Leste juga, gitu kan ya? Kan kita udah kehilangan satu ya. Memicu yang lain, itu yang membuat waktu itu Papua juga bergejolak. Setelah itu, kalau Papua di granted pisah, semua pasti akan pisah. Aceh dengan keinginan lamanya. Jadi habis sudah. Jadi memang ada tarik ulur desentralisasi dengan sentralisasi yang tadi Dayat bilang. Kalau mereka nggak dikasih porsi daerah, ya dengan perlakuan pusat, semua akan minta pisah. Ya udah deh, boleh deh ini kelola sendiri, begitu kan bahasanya. Makanya mereka of course pimpinan yang memang mengembangkan daerahnya ya memajukan gitu. Jadi itu polemik di pemerintahan yang gonna be big homework. Nanti mungkin Dayat nggak tahu mengambil porsi di mana, dinas pendidikan kah atau di jalur mana. Looking forward to see you one day explaining what we can do to solve the problems di Indonesia ini. Gitu ya Yat ya. Dan boleh nanti colek colek Bu Amiah di WJ. Saya udah di sini ya. Gonna be waiting for that moment. Amin katanya. Oke. Silakan yang lain. Tapi I do really apa ya amazed sama the way you think like that. Ya itu memunculkan kan you do not care only about yourself at this moment. That's a big thing gitu. Ketika kita
berpikir tadi besar sekali yang dipikirkan Dayat itu dari ujung Indonesia ke ujung lainnya kan tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. That was tough one. Yang lain silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut dulu kembali ke PPT-nya kita. Eh, Oke. Nah, ini yang tadi dikatakan ada beberapa komponen tentang tadi Dayat membahasnya pemerataan, tapi di sini pakai bahasanya berkeadilan ya. Dan ini yang tadi berkeadilan itu mencakup misalnya tadi masalah yang disampaikan Lintang zonasi, ada pembicaraan daya tampung di sana. Terus lalu bagaimana kondisi untuk peran orang tua dan masyarakat yang mewakili bukan hanya tadi pemerintah ataupun peserta didiknya tapi masyarakatnya. Kemudian kalau di PAUD ada persepsi tentang pendidikan yang nggak usah ikut PAUD, ya nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Nah kalau nonton Sekolah Rimba itu sudah terjadi di sana juga bahwa masyarakat yang di daerah itu milih nggak sekolah buat apa begitu. Lalu tentang adanya inclusive education, ya inclusive education dalam konteks memfasilitasi yang disabilitas begitu ya. Nah, ini yang diturunkan di sini ada daya tampung, wajib belajar, dan lain-lain terkait dengan bagaimana kondisi sekolah itu sendiri. Oke, nomor satu tadi kita bicara yang Lintang sampaikan, zonasi. Zonasi itu ditujukan untuk pemerataan daya tampung. Ada sekolah tadi misalnya, mau kemana sih Lintang ini yang nggak bisa tadi masuk atau teman-teman yang ada pengalaman yang sama sama Lintang mau ke sekolah A tapi nggak bisa karena zonasi ada nggak? Zahra manggut-manggut iya nggak bisa kemana Zahra? Oh, nggak menjawab Zahra oke ya. Yang lain misalnya SMA 8 lah ya yang paling laku ya atau bener ya SMA 8 itu kan laku keras ya yang ngantri-ngantri tapi sekolah lain kosong. Makanya sebenarnya rasional zonasi itu diberikan gitu. Walaupun ya tidak adil bagi mungkin beberapa tadi yang disampaikan dalam konteks tidak bisa ke sekolah yang dimau. Kemudian yang kedua perspektif masyarakat itu sangat mempengaruhi kebijakan. Contoh KDM lah ya yang paling viral sekarang ya, Bandung ngilangin wisuda, pendidikan barat gitu ya. Ada-ada aja dah yang dibuat, tapi ada rasional di sana yang perspektifnya dibentuk oleh masyarakat gitu. Tapi kalau saya misalnya dengan yang menghilangkan wisuda itu saya setuju gitu. Buat apa sih anak TK, anak SD wisuda, wisuda gitu, heboh sendiri. I disagree with that gitu. Even sampai kadang gini ya, euforia keberhasilan era sekarang, nih ya, saya katakan era sekarang lebay gitu loh. Over, I think that's too much. Ya kan, saya sindir aja kalau yang di kampus nih baru nanti seminar proposal udah pakai pengalungan bunga, ya kan, pakai selempang. Nanti ujian lagi gitu lagi. Nah, terlalu selebrasi anak-anak zaman sekarang menurut saya. Saya nggak tahu ya kan ini self reward Bu. Paling kan kalian excuse-nya begitu ya. Bener nggak? Atau jangan-jangan wah saya sih nggak setuju Bu. Saya setuju tuh ada wisuda biar orang tuanya happy juga. Karena itu didukung oleh masyarakat oleh apa ya lingkup orang tua. Kemarin kan ada yang protes ya anaknya nggak bisa si peserta didiknya protes, ternyata orang tuanya juga protes, ya nggak apa-apa sih Pak gitu. Saya sampai berpikir, oh orang tua tuh happy ya dengan budaya yang begitu. Oke. Saya nggak tahu, mungkin kalian juga sering kan nonton kelulusan di luar negeri ya, lihat kan ya, nggak ada yang lebay kan ya, nggak ada yang sampai sewa MUA kan, bener nggak?
Flower is fine. Oke, selebrasi ya iya. Saya juga dapat bunga banyak ketika saya graduation. Hmm, Tapi kalau di kita semuanya khusus kan? Dress, apa kebaya, kain, sepatu, gitu nggak? Saya wisuda minjem sepatu teman saya orang Filipina karena saya selalu pakai Keds ke kampus. I mean, what you gonna wear for graduation? I'm thinking to use my one of my traditional clothes. I have it with me at the moment gitu. Saya mau pakai kebaya, ada kok saya bawa satu sama mungkin saya nggak suka pakai kain, saya pakai celana, tapi ada yang dari batik juga, jadi celana Aladin batik gitu. I will combine it gitu. And you gonna use your shoes, katanya gitu. Oh iya, I don't have heels with me and I'm not buying things for only just once. Saya bilang gitu. Saya nggak mau tuh beli sepatu pakai sekali doang. If I have no option, my shoes gonna be fine gitu. Jadi saya bilang, "Nah, kalau nggak juga nggak apa-apa deh pakai sepatu itu gitu." Dia bawain sepatu. Coba pakai ini gitu, dah pakai itu gitu. Jadi ya I can show you. Kalau setiap melihat foto wisuda saya ketawa. Terus saya dengan simple. Kalau sekarang kan melihat saya agak dandan ya gitu. Bukan dandan, saya cuma pakai sunscreen sama lipstick. Tapi I don't use this regularly dulu. Jadi teman-teman saya tahu saya tuh no lipstick at all gitu. Sampai saya juga didandanin sama teman saya yang Bangladesh gitu. Udahlah kayak gotong royong supaya si Ami wisuda bahasanya mungkin begitu. Jadi me during my graduation it's like a support from my surroundings gitu. Tapi dengan itu selebrasi yang saya rasakan gitu. Warmth-nya dari teman-teman sekitar, selebrasi, mereka datang, mereka support. Tapi kan kalau sekarang, oh ada yang sampai sewa fotografer sendiri kan ya? Itu saya wow banget loh. How much do you spend? It's too much, I think. Kalau di sini lagi di S3 itu belum wisuda, kadang setiap habis ujian kan rame ya. Oh, jadi 3 kali dapat bunga ya. Oh, berarti begini. Itu kondisinya di kita. Dan kalau dibilang berkeadilan, apa nasib yang gak mampu nonton? Gitu kan? Itu yang kemarin jadi sudahlah buat apa? Positifnya apa? Self reward dengan cara yang berbeda atau silakan self reward sendiri-sendiri saja. Jadi that's one option that I agree on. Tapi dengan pendidikan barat ini saya juga kocak lihat ada aja ya ini Bandung ini mau ngapain sih gitu. Kalau saya melihat pendidikan barat itu menunjukkan gagalnya pendidikan kita di sekolah kan? Bener nggak? Makanya saya berkali-kali sampaikan perkuliahan kita bukan mengantarkan slide saya ke kalian, tapi mengajak berpikir. Dan itu yang harus ditanamkan harusnya each level of education. Mungkin kalian di sini, ya ya sama Bu Ami kuliahnya begini terus, tapi kalau kalian terbiasa dengan cara yang ini dari kecil, akan berbeda kan pola pikirnya. Gitu loh. Jadi saya menunjukkan ya sekolah gagal sampai butuh bantuan ke arah sana gitu. Karena harusnya kalau value-nya ditekankan over, bukan ignore ya, over. Ignore itu ya kita nggak mungkin. Ini saya ngomongin kan tadi kan ada 6 komponen layer itu ya, yang kalian juga harus paham untuk jalur kebijakan dari pendidikan melibatkan siapa saja. Kan itu materi ya yang disampaikan, tapi ketika membawakan itu, deliver itu ada value yang harus dijaga. That's the point. Dan itu tidak akan sama dengan ketika saya memberikan slide tadi yang 6 layer untuk prosedural tadi kan. Ketika tanpa diskusi yang kita lakukan, tidak akan sama. Oleh karena itu, perbaikan masif itu dituntut sekali. Kalau ditanya caranya, nanti saya pikirin kalau saya punya tanggung jawab besar di situ. Sementara tanggung jawab saya ke ini yang di hadapan saya kurang lebih 40-an ini supaya punya pola pikir yang at least ada dipantik untuk berpikir seperti apa. Tanggung jawab saya ada di sini. Tanggung jawab saya bukan untuk memaksa ya, yang artinya Lintang, Alisa, Dayat harus berpikir begitu. Tidak bisa. Because you are an adult.
Tidak bisa saya lakukan begitu menuntut. It's you, you have your own decision. Tugas saya selesai setelah saya menyampaikan ini. The next call gonna be yours. Gitu kan? Habis ini manggut-manggut, oh, hai, habis itu sudah ya, sudah. I cannot expect more, even I have high expectation. I have to be realistic. As simple as saya nggak tahu apa yang terjadi tadi, cuman satu yang pamit Bu, tidak off cam untuk karena sakit, tapi bukan berarti habis itu kita tadi bilang ya yang on cam ini bisa aja sambil melamun ya bisa, tapi dulu saya pengen dulu bukan pengen, dulu saya memaksakan setiap saya kuliah online itu harus on cam. Kalau tidak on cam tidak usah kuliah gitu. Jadi nggak ada nih kan, nggak on cam semua, oke saya tutup ya begitu kan. Ternyata habis itu ada beberapa yang, Bu, karena teman-teman tidak mau on cam, kami yang mau kuliah itu jadi tidak kuliah gitu. Boleh tidak? Oh iya. Nah saya juga ketika berproses begini kan melihat ya, oh iya ya, ketika saya sekeras itu, ternyata ada yang tadi tidak adil buat mereka. Saya memukul tidak kuliah karena saya anggap tidak on cam, tidak kuliah. Yang mungkin juga yang tidak on cam, enggak kok Bu, sebenarnya kami mau kuliah, cuman ada sinyal lah, ada inilah Bu. Nih saya pakai ini kelihatannya gimana Bu? Whatever the reason, yang menjadi tidak adil tadi kan berkeadilan ya. Oke? Jadi itu kondisinya tentang berkeadilan, it's not just a word, tapi harus lengket di implementasinya. And in every aspect, dari sisi fasilitas sampai ke treatment kecil sekalipun. Oke, yang tadi dikatakan differentiated learning, ada ke disability. Kayaknya di kelas kali ini tidak ada, yang lalu saya punya disability. Jadi dia lapor, yang saya harus make sure, ini kamu nggak bisa lihat slide saya, kamu gimana belajarnya? Saya dengerin ibu kok gitu. Oke, nanti waktu kamu tugas, nah ini bagaimana kamu tulis? Ada Bu, saya ada pendamping yang akan memenuhi apa yang mau saya tulis di tugas saya. Oke, ada treatment sampai sekecil treatment yang harusnya digawangi yang tadi berkeadilan itu, mulai dari kebijakan sampai treatment terkecil itu. Berkeadilan. Yang akan terkait ke si peserta didik juga masyarakat luas. Kurang lebih di situ. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Oh, tapi saya akan membahas ini dulu. Minggu depan akan kembali ke LMS because that's my departure to Sweden. Saya akan ada di Swedia untuk 2 minggu ke depan. So please, ya sudah ini musim saya ke sana kemari. Saya tidak mengemis, tapi ya kan kita sudah ada beberapa kali. Anggap bukan saya meninggalkan kuliah, tapi kita manfaatkan itu dengan asinkronus kembali ke LMS juga. Kalau di kelas A kemarin minta perpanjangan waktu untuk penyelesaian SMS karena sudah, ini harusnya pertemuan 12 kita ya, harusnya. Atau 13. Konita, ini pertemuan keberapa? I have to double check. Ke 13 kalau nggak salah, Ibu. 13. So the fourth one, it's gonna be the LMS, and then saya akan memberikan project untuk UASnya di luar yang SMS, di luar yang LMS sebagai project akhirnya ya, satu penugasan. Dan itu Baik, sifatnya Ibu. ini. Maaf, Ibu, tadi 14 ternyata. 14 malah. Oke, berarti tinggal sisa satu di LMS dan kita UAS. Iya, karena saya ingat kelas ini menang satu atau dari 2 kali pertemuan karena ada miskomunikasi dengan kelas pagi, makanya kelas pagi itu masih 12. Oke, berarti 15 akan LMS dan kita akan UAS. Nah, kalau begitu kita bicarakan UASnya saja gitu. Karena UASnya ini akan project.
Kita sudah mengkaji banyak ya dari awal sampai akhir masalah regulasi komponen pemerintahan, poin-poin dari pendidikan itu seperti apa, tokoh-tokohnya gitu kan ya. Tadi kalau mau mencermati lagi dulu era Soekarno itu sekolahnya kayak apa sih sehingga menghasilkan orang-orang hebat seperti Soekarno, Ki Hajar Dewantara dan lain-lain dan bagaimana itu kita bisa adapt sebenarnya untuk era sekarang ini. Yang mau saya proyekkan ketika UAS nanti berarti di pertemuan ke-16, either you do, sepakati nanti, either di pertemuan ke-16 mau dikumpulkan atau dikumpulkan di minggu depannya boleh, gitu ya. Yang pasti tanggal pertemuan 16 itu selesai akan menjadi catatan untuk UAS ini karena saya juga sepertinya belum pulang, gitu ya. Saya mau teman-teman buat poster your voice on education. Okay. So focus on one. What you gonna represent in education? Teachers kah, kurikulum kah, whatever it is. And then use visual to present that. And what's your critical thinking? Apa ya? Pemikiran apa? Aspirasi apa yang mau disampaikan terkait dengan konten dalam pendidikan tersebut? Menggambarkan masalah boleh dan kritikan keras, menggambarkan masalah, kritikan keras, menggambarkan harapan boleh, menggambarkan solusi boleh. That's one poster. Oke. Saya tidak mau membatasi handmade atau digital. Tapi saya membatasi your integrity, do not use AI. I open to consult AI, yes, we have to welcome that part. Tapi 100% rely on AI. That's, I think, gonna fake our process of thinking karena itu bukan proses thinkingnya kita, gitu ya. Jadi ada fleksibilitas di situ. Yang kemudian buat satu lembar penjelasan tentang poster kamu tersebut. What's the voice? Dasarnya apa? Analisisnya apa? Yang di dalam penjelasan tersebut harus punya referensi. Referensinya boleh kebijakan, boleh buku. Kalau dia buat tulisan harus dari jurnal. Bu, boleh blog? Tidak. Bu, boleh website? Tidak. Karena itu bukan sumber referensi ilmiah. Tidak perlu sampai 10 lembar, saya hanya cukup 1 lembar. What's your point from this poster? Clear? Ada pertanyaan? Ibu, Saya saya izin bertanya. ya boleh Konita, saya baru mau bilang tanya. Kalau ada yang mengganjal silakan tanya, jangan setelah ini nanti nyerbunya Konita. Ya. Ibu, jadi kan 2 minggu lagi itu tanggal 26. Berarti untuk pengumpulan posternya itu terakhir di tanggal 3 Juli ya, Ibu? Boleh. Tapi kayak 3 Juli itu mepet deh, mepet sama ini. Tapi ya kalau misalnya kalian sepakati, nilai terakhir kapan ya? UAS itu, pekan UAS kapan? Sampai 5 Juli itu ya? Bukan, UAS itu kalau untuk pertemuan tanggal 16, pertemuan 16 itu tanggal 26. Iya, maksud saya di jadwal kalender akademik UAS itu di tanggal berapa? Sebentar. Di sini ada kalender akademik soalnya. Hmm, tinggal sekolah mata kuliah. UTS UAS. Loh, masih Juli, bener nggak sih? Ya, boleh. 3 Juli boleh. Baik, Ibu. Dah? Ibu izin bertanya, untuk
ukuran posternya tuh bebas ya Bu? Maksudnya berapa kali berapanya itu dibebaskan atau gimana ya Bu? Bebas. Bebas. Mm. Untuk bagian yang penjelasan dari posternya itu berapa halaman bebas juga? Ya, bebas sih, tapi minimal 1 lembar itu 1 lembar aja, 1 halaman. Oh, iya. Terima kasih Bu. Yes. Ibu izin bertanya lagi. Yes. Untuk pengumpulannya di mana ya, Ibu? G Drive saja. G Drive. Mm. Baik, Ibu. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit, tapi harusnya juga sudah ke semuanya. Oke. Ya, saya rasa sudah semua. Jadi kita bisa cukupkan kalau teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu nanti. Silahkan kalau mau diorganize ada closing pertemuan, kita Zoom sebentar atau mau kepo sama nilainya setelah pengumpulan nanti di tanggal 3, feel free let me know. Gitu ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Terima banyak, Bu kasih Ani. Bu. Sama-sama. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu, hati-hati, Bu. Sehat selalu, Bu. Hati-hati, Bu. Hati-hati Bu ke Swedianya.